Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Bagi di video kali ini aku mau sharing cara mendaftar PPPK. BTW ini dari panduan yang 2023 ya teman-teman. Nanti aku menyampaikan secara umum saja sebagai gambaran buat teman-teman yang mau mendaftar PPPK. Gimana sih pendaftarannya? Perlu persiapan apa aja dan ngisi apa aja? Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi buat teman-teman untuk melihat jadwal resmi dari BKN. Dan karena ini PPPK, jadi saran aku pendaftarannya menunggu arahan dari instansi. Perlu diketahui juga untuk PPPK tahun 2024 ini dibagi menjadi dua waktu atau periode, yang mana periode pertama itu untuk XTHK 2 dan juga non-ASN database BKN. Selain itu, nanti nunggu yang periode 2, yaitu yang tenaga non-ASN tidak terdaftar di BKN serta untuk PPG. Oke, di video sebelumnya aku sudah sharing gambaran pendaftaran akun SSC-ASN-nya kan. Kemudian di video ini akan aku lanjutkan terkait pendaftaran yang mengisi dokumen dan lain sebagainya. Dalam pendaftaran PPPK, teman-teman akan mengisi data terkait biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan juga nanti ada resume. Pertama di menu biodata. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya teman-teman, yang sering salah ini adalah penulisan nama. Jadi penulisan nama ini harus ditulis persis kayak yang di ijazah, termasuk besar kecil hurufnya. Lalu penulisan nama gelar depan. Jangan diisi kalau misalkan teman-teman tidak punya gelar dokter, doktor, atau profesor. Jadi cukup dikasih tanda strip aja. Kemudian tempat tanggal lahirnya itu sesuai kabupaten atau kota teman-teman dilahirkan. Kemudian tanggal lahirnya juga harus benar, jangan sampai ada kesalahan meskipun angka 1 aja gitu. Emailnya juga email yang digunakan untuk mendaftar akun kemarin, jangan beda email. Kemudian jenis kelamin juga disesuaikan. Yang selanjutnya ada pilihan disabilitas. Ini bagi yang teman-teman non-disabilitas bisa diisi yang non. Kemudian bagi teman-teman yang disabilitas bisa diisi jenisnya, kemudian mengupload bukti yang sudah diupload di YouTube, nanti linknya disalin di situ. Selanjutnya ini juga banyak sekali yang salah, yaitu terkait dengan penulisan gelar belakang. Untuk penulisan gelar belakang ini diakhiri tanda titik ya teman-teman. Misalnya SPD itu S titik, P besar, D kecil, titik. Nah, kemudian yang sering keliru itu alamat sesuai KTP. Silahkan diisi dari RT RW persis kayak yang di KTP. Kalau misalnya di KTP cuma sampai kecamatan, ya sudah diisikan sampai kecamatan saja. Tapi kalau misalnya di KTP diisinya itu ada tulisan kabupatennya, silahkan diisikan sampai kabupatennya. Intinya plek ketiplek gitu ya di KTP. Termasuk penulisan kapital atau tidaknya. Kemudian yang selanjutnya, apakah sedang mengikuti beasiswa atau tidak? Silahkan diisikan sesuai kondisi teman-teman. Apakah saat ini atau pernah mengikuti beasiswa atau tidak? Alamat domisili, alamat yang ditempati saat ini. Barangkali beda dengan yang di KTP. Silahkan diisikan. Kemudian akun media sosial ini diisi bebas. Boleh Facebook, IG, Twitter, atau TikTok, bahkan YouTube. Intinya dengan penulisan awal dikasih tulisan @ Kemudian setelah itu add siapa gitu ya. Dalam kurung itu platform apa? Apakah Facebook, IG, Instagram, atau Facebook. Nah, yang selanjutnya nomor ponsel. Nah, ini nomor ponsel itu diisi yang aktif ya teman-teman. Boleh nomor ponsel seluler, yang SMS gitu, atau yang WA. Intinya yang bisa dihubungi atau aktif sampai dengan nanti selesai pendaftaran gitu. Next yang selanjutnya adalah tanda tangan. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman dalam tanda tangan. Saran aku kalau pendaftarannya pakai laptop, tanda tangannya bisa pakai HP. Karena di bagian tanda tangan ini takutnya ada perbedaan dengan yang di KTP. Soalnya pengalaman yang CPNS kemarin ada peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di administrasi karena tanda tangannya tuh beda. Jadi hati-hati sekarang kalau misalkan teman-teman daftar yang pakai laptop, tanda tangannya pakai HP. Karena kan kalau di HP kan tangan bisa mengikuti ya, atau kalau misalkan punya alat yang bisa langsung kayak tanda tangan itu bisa pakai alat itu. Next yang selanjutnya adalah captcha. Oh ya, dicek dulu apakah semua isian sudah benar, dan yakin kalau misalkan sudah benar silahkan isikan captcha. Dan kemudian next tahap ke selanjutnya. Menu yang selanjutnya ini adalah menu jenis seleksi. Silahkan isikan NIK, atau NIK-nya itu biasanya udah keisi langsung ya, otomatis. Dan juga sepertinya untuk tahun ini sudah terdeteksi langsung apakah teman-teman itu masuk XTHK 2 atau database BKN. Jadi selain dua golongan itu tidak bisa daftar gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pilihan untuk XTHK 2 atau non-ASN database, silahkan kalau bisa dipilih. Kalau misalkan udah langsung ada tulisannya langsung, ya sudah. Selain itu, isikan apa yang teman-teman mau daftar gitu, sebagai guru, nakes, ataukah teknis.
Kemudian isi bagian ketiga yaitu formasi. Ini untuk instansi sesuai dengan tempat teman-teman kerja saat ini. Kemudian jenis formasinya nanti dilihat pilihannya. Kalau database dan XTHK2 itu masuk yang prioritas atau khusus. Kemudian pendidikannya diisi ijazah yang digunakan untuk melamar kerja dulu. Jabatannya sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini. Lokasi formasi diisi lokasi tempat kerja, tempat ujiannya dalam negeri, dan isi sesuai wilayah terdekat untuk lokasi ujian. Nomor ijazah itu untuk yang ijazah SMA di bagian bawah. Ada angka dan juga hurufnya. Kemudian untuk yang sarjana D3 atau S2, kalau bingung nomor ijazah yang mana, karena kan di ijazah S1 intinya yang kuliah tuh banyak ya, ada nomor serinya juga. Silahkan dicek dulu di Sivil Kemdikbud. Kalau misalkan ada tanda centang atau data ditemukan, berarti itu ya nomor ijazah. Diisikan satu-satu ya untuk ngecek yang mana sih nomor ijazah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal ijazah. Tanggal ijazah ini tanggal yang ada di atas tanda tangan rektor gitu. Atau kalau di ijazah ada yang tulisannya diterbitkan atau dikeluarkan pada tanggal bla bla bla, pakai yang itu. Next, yang selanjutnya adalah masukkan nama perguruan tinggi atau sekolah teman-teman dan kolom isian lainnya yang diminta gitu. Nanti kalau misalkan menu nemu akreditasi, pastikan isian akreditasi itu adalah akreditasi saat teman-teman lulus, bukan terbaru. Jadi disesuaikan dengan tahun lulusnya. Kalau sudah dicek semuanya, apakah sudah benar atau belum isian datanya, pastikan sudah benar ya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya dengan mengisikan captcha, kemudian klik selanjutnya. Yang selanjutnya adalah isian riwayat kerja. Di sini teman-teman mengisi riwayat kerja yang sudah teman-teman lakukan. Gitu ya, diisi untuk riwayat kerjanya sesuai pekerjaan teman-teman saat ini dan instansi yang saat ini ditempati sebagai tempat bekerja juga. Deskripsikan pengalaman kerja teman-teman, isi berapa lama teman-teman sudah bekerja di posisi itu, dan sebutkan tugasnya ngapain aja. Maksimal itu 3.000 karakter. Nah ini saran aku teman-teman nulisnya di Word dulu, kemudian nanti disalin. Kalau sudah sesuai ketentuan dan tidak melebihi karakternya, disalin ke menu ini, di kolom ini gitu. Nah, untuk tanggal mulainya itu diisi pertama kali teman-teman bekerja. Kemudian gajinya, gaji pokok. Selanjutnya ada SK penerimaannya. Nah, untuk tanggal SK disesuaikan juga dengan SK tersebut dikeluarkan. Pejabat yang diisi itu pejabat yang ada di dalam SK itu. Kemudian pilihan filenya itu diisi surat kontrak atau kalau ada surat yang menyatakan teman-teman tuh sudah aktif bekerja di instansi tersebut sebagai non-ASN atau honorer. Kemudian isi riwayat penulisan ilmiah, ini jika ada aja, kalau misalkan nggak ada dilewati aja. Kemudian kalau sudah, yaitu tahap unggah dokumen. Nah, kalau di tahap ini itu tahap upload berkas ya. Jadi berkas semua yang diminta dari instansi ini diupload di sini. Nanti pastikan isian suratnya itu sesuai dengan yang disyaratkan oleh instansi. Dari ketentuan, kemudian ukuran file, jenis file, apalagi ya formatnya, pastikan sesuai gitu, nggak beda. Soalnya kalau beda takutnya nanti waktu pengumuman seleksi administrasi dinyatakan tidak lolos gitu. Nah, lihat ketentuannya itu di mana? Lihat ketentuannya itu bisa di portal SSC-ASN sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar gitu ya, atau juga di web instansinya langsung. Waktu download surat lamaran pernyataan di situ, bareng-bareng di situ ya, terkait dengan PPPK. Silahkan dibaca secara cermat ketentuannya gimana, tentang ukuran, jenis file, format, kemudian ketentuan pas foto, KTP, dan lain-lain dibaca dengan cermat satu persatu. Pastikan semua yang teman-teman unggah itu sudah sesuai ketentuan, tidak ada yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian yang selanjutnya, ini penting banget teman-teman ketahui untuk instansi teman-teman apakah memperbolehkan pakai materai tempel atau harus e-materai. Karena waktu CPNS tahun ini sebelumnya itu awal-awal harus e-materai. Nah, karena gaduh gitu ya, susah servernya, akhirnya diperbolehkan pakai materai tempel. Tapi itu ada ketentuan tanggalnya. Jadi pastikan untuk instansi teman-teman itu memperbolehkan pakai materai tempel ataukah harus e-materai. Nah, ini untuk surat yang sudah ada e-materainya atau ada materainya gitu ya.
jangan dikompres. Intinya kalau sudah ditempel materai jangan diapa-apain, jangan diubah ukuran gitu. Takutnya nanti nggak kebaca. Perhatikan juga formatnya, sesuaikan instansi, jangan diubah-ubah. Cuma nanti kalau misalkan ada poin yang tidak sesuai, itu bisa dihapus. Misalkan poin 6 ditujukan untuk lulusan luar negeri atau disabilitas gitu. Nah, teman-teman tidak termasuk dalam itu bisa dihapus. Selain itu yang dihapus yang bintang-bintang 3 di bawah keterangan petunjuk atau contoh surat lamaran, itu bisa dihapus. Intinya yang kayak petunjuk bisa dihapus, tapi kalau intisari dari surat itu tidak boleh dihapus atau diubah kata, nggak boleh. Nah, selanjutnya itu terkait dengan tanda tangan pada surat lamaran. Tanda tangannya ini menggunakan tanda tangan basah atau pulpen. Urut-urutannya kalau misalkan teman-teman pakai e-materai itu silahkan diperhatikan dulu untuk suratnya apakah harus diketik ataukah boleh tulis tangan. Kalau yang diketik silahkan di print dulu, kemudian nanti ditandatangani menggunakan pulpen. Kalau yang ditulis tangan ya langsung gitu ya, ditandatangani menggunakan pulpen. Kemudian diunggah dulu, nanti baru kita beli atau membubuhkan e-materai. Itu kalau pakai e-materai. Kalau pakai materai dan boleh ya ini, tapi dengan catatan kalau boleh pakai materai tempel, langsung ditempel, kemudian di-scan dengan menggunakan printer dan di-upload di SSCASN. Kalau yang tadi pakai materai elektronik, udah ditandatangani, di-scan pakai komputer, kemudian kita beli materai dan pembubuhan elektronik, kemudian setelah itu di-upload gitu. Nanti insya Allah akan aku buatkan video tersendiri deh biar jelas gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan banget kalau pakai e-materai itu harus menggunakan website penyedia e-materai yang resmi. Selain itu juga satu materai elektronik itu hanya untuk satu surat, nggak boleh di-copy-copy gitu ya. Nanti soalnya bisa terbaca nih apakah sudah pernah dipakai atau belum. Kalau sudah semuanya, silahkan cek lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan, silahkan klik selanjutnya untuk resume atau mencentang-centang hal-hal yang sudah diisi, sudah sesuai belum gitu ya, itu dicek satu-satu. Kalau sudah, silahkan cetak bukti pendaftaran. Ini disimpan, tunggu sampai nanti masa pengumuman seleksi administrasi gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.